Saya dari jurusan PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Organ pencernaan antara lain meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, anus. Dan ini adalah sistem pencernaan manusia dan hewan. Berikut ini bagannya. Sistem pencernaan makanan itu ada 4. Yang pertama, zat-zat makanan. Yang kedua, sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang ketiga, sistem pencernaan pada hewan. Yang keempat, kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia. Zat-zat makanan itu ada 2. Yang pertama, syarat makanan yang baik. Yang kedua, macam-macam zat makanan. Syarat makanan yang baik itu ada 4. Yang pertama, makanan harus higienis. Yang kedua, makanan harus bergizi. Yang ketiga, makanan harus mudah dicerna. Dan yang terakhir adalah makanan harus cukup mengandung garam, mineral, dan vitamin. Macam-macam zat makanan itu ada 6. Yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, protein. Yang ketiga, lemak. Yang keempat, mineral. Dan kelima, vitamin. Dan yang keenam adalah air. Karbohidrat. Di samping kiri adalah gambar dari skema proses pencernaan karbohidrat. Dan samping kiri adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Yang A itu beras, B gandum, C roti, dan D kentang. Fungsinya itu menghasilkan energi yang digunakan pembentuk protein dan lemak. Sedangkan yang protein itu, yang bagian kiri ada skema proses pencernaan protein, dan bagian kanan makanan sumber protein hewan dan protein nabati. Fungsinya itu mengganti atau memperbaiki sel-sel yang rusak atau zat pembangun. Yang kedua, menghasilkan energi. Lemak. Bagian kiri ada skema proses pencernaan lemak. Bagian kanan adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat, beras, gandum, roti, dan kentang. Fungsinya adalah sumber energi paling besar, mengandung alat tubuh yang penting, melindungi tubuh dari suhu rendah, menyusun membran sel, pembawa zat makanan yang esensial. Mineral. Ini adalah bagian dari mineral. Mineral itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kalsium, fosfor, natrium. Kalsium itu fungsinya membentuk maksimal tulang dan gigi, memelihara fungsi otot jantung, mengaktifkan enzim tertentu. Sedangkan defisiensinya adalah pertumbuhan terhambat, penyakit rakitis, hipokalsemia. Fosfor itu fungsinya mengatur aktivitas hormonal, penting untuk efektivitas beberapa vitamin, unsur utama semua sel. Dan defisiensi itu kehilangan nafsu makan, berat badan turun, rakitis. Natrium memelihara keseimbangan cairan, tumbuh dan osmotik, memelihara keseimbangan pH, mengatur permeabilitas sel dan transmisi infus saraf. Defisiensinya itu regulasi cairan tubuh terganggu, gangguan pada jantung dan ginjal, nilai osmotik cairan ekstraseluler turun, kejang otot, dan kelelahan. Dan ini adalah mineral. Mineral itu fungsinya ada banyak dan defisiensinya juga ada banyak. Ini juga selanjutnya. Dan ini juga selanjutnya. Air. Fungsi air itu ada 6. Yang pertama, pelarut berbagai jenis bahan makanan dan vitamin, mengandung tekanan osmotik sel, mengangkut makanan ke jaringan, mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh, medium berbagai reaksi kimia, menjaga keseimbangan suhu tubuh.
Ini adalah gambar dari sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan makanan pada manusia itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Itu ada kelenjar pencernaan itu ada 2, yaitu pankreas dan hati. Sedangkan saluran pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rekrum, anus. Mulut itu ada 2. Gambar bagian kiri adalah gambar gigi dan bagian kanan adalah bagian gigi-gigi. Itu ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Bagian gigi itu ada 4. Yang pertama emal, yaitu melindungi gigi saat mengunyah. Yang kedua dentin, tulang gigi. Yang ketiga cementum, yaitu lapisan luar gigi. Yang keempat pulpa, rongga gigi. Dan ini adalah gambar bagian rongga mulut. Itu proses pencernaan makanan yang terjadi di rongga mulut adalah pencernaan mekanis, mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi kecil oleh gigi. Pencernaan kimiawi, mengubah aluminium menjadi glukosa. Kerongkongan terdiri dari sepertiga tulang lurik dan 3/2/3 otot polos. Karena ototnya tersusun secara memanjang dan melingkar, maka jika terjadi kontrak secara bergantian akan terjadi gerakan praksisi sehingga makanan terdorong ke lambung. Sedangkan lambung itu fungsinya sebagai berikut. Dan lambung itu ada enzim. Pada lambung itu ada 3, enzim pepsin, renin, dan enzim lipase. Fungsinya sebagai berikut. Sedangkan pada usus halus adalah enzimnya sebagai berikut. Dan pada usus besar itu fungsinya sebagai berikut. Rekrum dan anus itu rekrum, bagian akhir saluran pencernaan. Anus, pencernaan pengeluaran zat sisa dari terakhir. Kelenjar pencernaan itu ada 2. Yang pertama pankreas dan hati. Penjelasannya sebagai berikut. Pankreas itu enzimnya ada lipase, amilase, enterokinase, tripsin. Penjelasannya itu lipase berfungsi memecah lemak, amilase mencerna amilin menjadi glukosa, enterokinase, tripsin menjadi trips. Sedangkan tripsin, protein, dan peptid menjadi dipeptida. Ini adalah fungsi hati, ada 6 sebagai berikut. Kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia itu ada 10. Kolik, konstipasi, diare, peritonitis, apendikitis, parotitis, sirosis hati, tulang lambung, dan sebagai berikut. Ini penjelasannya. Sistem pencernaan pada hewan sebagai berikut. Ini adalah pencernaan hewan pada rumanesia, dan ini adalah pencernaan pada burung. Pencernaan pada reptil, pencernaan pada amfibi, pencernaan pada ikan. Ini adalah pencernaan pada serangga dan pencernaan pada cacing tanah.